Oke, ya saya diminta untuk membawakan tema yang restless couples, begitu ya. Ya karena kita masih pasangan-pasangan muda dan seringkali kita merasa restless di dalam diri kita. Nah, setelah yang menarik tema ini ternyata bukan hanya merupakan tema yang dibahas di gereja ya atau di dalam kekristenan. Ternyata orang dunia juga melihat hal yang sama sebetulnya. Ya, salah seorang filsuf yang bernama Martin Heidegger ya, ini salah seorang filsuf posmo ya. Dia mengatakan bahwa kehidupan manusia itu seringkali dicirikan dengan angst. Angst ini bahasa Jerman yang artinya seperti satu kegelisahan yang tidak tahu kenapa. Ya, sehingga saya bersyukur tadi kesaksian dari saudara Romo, begitu ya, sudah boleh memberikan kepada kita satu contoh ya orang kenapa bisa seperti itu sih. Ya, gak kebayang juga ya narkotik seminggu kemudian bangun ke kamar mandi makan tidur, bangun ke kamar mandi makan tidur. Tapi kenapa kok terus seperti itu, begitu ya, saudara? Karena ada satu kekosongan, ada satu kegelisahan, begitu ya, yang tidak tahu bagaimana itu mesti melampiaskannya. Nah, saudara, mungkin tidak semua yang tidak semua orang yang mempunyai kegelisahan itu menyatakannya seperti tadi kesaksian yang saudara dengar. Ya bukan berarti oh enggak kok Pak, saya enggak sampai gitu kok. Jangankan narkotik, rokok juga enggak. Oh gitu ya. Berarti jauh lebih mending. Berarti saya tidak sedang gelisah. Masa? Ya, bukankah seringkali banyak orang meskipun tidak sampai seperti tadi yang disaksikan oleh saudara Romo, ada satu kekosongan ya. Sehingga memang nggak semua mengisi dengan narkotik begitu ya, tapi yang ada sampai kecanduan nonton lah, begitu ya. Ya drama Korea itu kalau nggak habis sepertinya nggak puas dan begitu habis ya pokoknya satu lagi ya sehingga itu semua cuma dikonsumsi begitu ya. Ya cuman sekedar kalau nggak ada itu akan merasa gelisah harus nonton. Ya ada mungkin yang terobsesi dengan hobinya gitu ya. Ada yang mungkin terobsesi dengan liburan. Ya sehingga 1 tahun paling berbahagia itu kapan? 2 kali, liburan tengah tahun dan liburan akhir tahun, begitu ya. Jadi ya kerja untuk supaya nabung supaya bisa libur, begitu. Ada banyak bentuk ya, tapi semua itu sebetulnya menunjukkan ada satu kegelisahan yang saya juga tidak tahu kenapa. Ya, tapi ya saya harap dengan tadi kesenangan-kesenangan sementara itu bisa menutupi. Ya, tetapi ya begitu kesenangan itu habis, kegelisahan itu akan timbul lagi. Begitu ya. Nah, saudara, sebetulnya kenapa sih? Ya, kenapa kok manusia itu ada merasa kegelisahan di dalam dirinya? Obatnya apa? Nah, kalau orang dunia akan mengatakan kepada kita ya karena kamu belum sukses, belum jadi orang, sehingga itu kamu gelisah, kamu khawatir, ya, kamu takut, khususnya pasangan muda ya. Ya kita masih harus mikir nanti anak berapa. Ya, tadi Elion sudah memberikan diskon, tapi setelah diskon ternyata harganya masih sekian, begitu ya. Apalagi kalau anaknya lebih dari 1, itu bagaimana? Sehingga jangan-jangan karena itu tuh, ya ada kegelisahan, ya karena kita tidak jelas nanti ke depan itu seperti apa, ya biaya itu seperti apa, ya sehingga jangan-jangan karena itu saya merasa tidak sejahtera. Sehingga supaya saya sejahtera, apa yang saya mesti lakukan? Ya mesti sukses. Sehingga mau sekolah Elion ada diskon, nggak ada diskon ya siapa takut, begitu ya, masukkan aja gitu ya, mau punya anak berapa ya masukkan saja ya, sukses kok. Ya jangankan cuma Elion, mau satu ke Amerika, satu kirim ke Eropa, satu kirim ke Inggris begitu ya, ya siapa takut? Ya karena sukses kok. Ya, sehingga banyak orang, khususnya kita yang masih muda ya, kita mempunyai keyakinan ini obatnya, sukses. Sehingga saya mesti mengejar sukses. Karena kalau saya sudah sukses, mestinya angst, kegelisahan itu tidak ada lagi. Ya, mestinya joy. Ya, yang ada itu adalah sukacita. Tapi yang menarik adalah pada waktu kita mencoba untuk melihat secara lebih realistis, betulkah? Betulkah hanya orang yang belum sukses itu yang merasa restless? Dan bukankah ya banyak orang yang menghabiskan uangnya untuk judi? Ya, apakah kalau saudara pernah ke Singapura ya ke Marina Bay Sands, ya meskipun kita tidak pernah survei ya, kira-kira yang masuk ke sana itu yang sudah sukses atau yang belum sukses?
yang masuk ke sana hanya untuk dapat minuman gratis, begitu ya. Kira-kira berapa persen yang seperti itu? Ya berapa persen yang sebetulnya masuk sana sudah sukses? Nah, terus ada apa ya? Sudah sukses terus uang dihabis-habiskan, begitu ya, di apa meja judi, gitu ya. Karena perlu ada satu greget. Karena kalau tidak, sepertinya hidup itu tidak ada greget. Padahal sudah sukses. Dan yang menarik, ya Bob Buffett, begitu ya, ini membukakan kepada saya, ternyata bukan cuma orang-orang yang ya mungkin mereka itu seperti itu Pak, karena selain sukses mungkin mereka tidak cinta Tuhan. Ya sehingga meskipun sudah sukses masih empty begitu ya. Sehingga itu kenapa judi, ada yang cari apa namanya suami istri yang kedua. Sehingga satu cerita yang saya pernah dengar menarik ya, seorang sepasang suami istri yang tinggal di China, begitu ya. Mereka mulai dari bawah, ya, sehingga mereka berdoa sama dewa, mereka berikan kesuksesan. Tahun depan itu sukses, begitu ya. Terus sehingga mereka berdoa lebih sungguh-sungguh, tolong tahun depan bisa lebih sukses lagi. Tahun depan lebih sukses lagi. Sehingga mereka berdoa sungguh-sungguh. Sehingga suaminya berdoa sudah 2 tahun didengar ya, dewa, kalau boleh tahun depan tambahkan 1 kali lipat lagi. Tapi yang dia kaget istrinya berdoa, dewa kalau boleh tahun depan setengah kali lipat aja cukup. Dia pikir, ini apa-apaan sih? Ya 2 tahun minta sukses ditambah terus 1 kali lipat. Kenapa yang ketiga kok cuma minta setengah kali lipat? Sehingga dia doa lagi, enggak dewa, tolong berikan sukses 1 kali lipat seperti yang sebelumnya. Istrinya sama sungguh-sungguhnya berdoa di sampingnya, enggak dewa, 50% saja. Jangan seperti tahun lalu, apa namanya kelipatan suksesnya. Sehingga suaminya kemudian jengkel ya. Kamu ini apa-apaan sih? Kenapa enggak minta sukses 1 kali lipat? Kenapa kok cuma minta 50%? Ada yang tahu jawaban istrinya apa? Ya, istrinya jawab, ya karena saya tahu kalau tahun depan kita 1 kali lipat lagi ya, kamu pasti akan cari istri baru, begitu ya? Ya heran ya. Ya sehingga itu kenapa istrinya bilang tolong jangan terlalu sukses gitu ya, sehingga enggak mikir yang enggak-enggak. Sehingga kenapa ya banyak orang sukses kok mikir yang enggak-enggak juga. Kenapa kok enggak fulfill? Dan yang menarik kenapa bukan cuman orang yang enggak percaya yang merasa seperti itu. Kenapa orang Kristen yang sukses, ya Kristen loh ini, dan Kristen baik-baik, kenapa seringkali juga merasakan satu kegelisahan yang sama? Ya, ternyata bukan cuma kita pasangan muda ya, banyak orang apa namanya orang Kristen juga yang sudah sukses begitu ya. Ternyata mereka juga merasa ada kegelisahan. Sehingga seorang yang bernama Bob Buffett, ya ini salah seorang yang sukses, seorang Kristen yang sukses dan seorang Kristen yang baik, yang bukan cuma sekedar sukses di dalam perusahaan ya, dia mempunyai seperti TV kabel ya di Amerika yang sangat berkembang pada waktu itu, ya sehingga teman-temannya ya sudah model-modelnya Warren Buffett, sudah kau tahu Warren Buffett ya, Buffett atau Buffett bacanya itu kan dulu saingan ya, gantian dia atau Bill Gates yang orang paling kaya. Ya kalau sekarang kalau nggak salah kan sudah disalip sama siapa? Jeff Jeff Bezos. Bezos. Nah, Jeff Bezos. Nah, kalau dulu itu kan gantian tuh Bill Gates, Warren Buffett, Warren Buffett, Bill Gates. Nah, Warren Buffett temannya Bob Buffett. Ya, sehingga saudara bisa kebayang kira-kira kayanya gimana dari lihat temennya, begitu ya. Dan ternyata dia anaknya baik. Ya sehingga dia ngomong anak saya ini, saya bangga lihat anak saya. Kurang apa ya? Ya kalau gara-gara sukses anaknya, misalnya kayak tadi yang Romo cerita begitu ya, anaknya kena narkoba, mungkin dia merasa empty ya. Buat apa kekayaan seperti ini kalau anak saya misalnya kena narkoba? Enggak. Dia ngomong dia punya anak cowok, cowok lagi gitu ya, dan bagus. Benar-benar itu kebanggaan bagi orang tua. Saudara kurang apa? Ya, tapi menarik dia mengeluarkan kalimat ini, kalimat dari dia, sehingga dia sendiri juga heran ya. How was it that I could be so successful, so fortunate? Dia merasa beruntung ya, usaha sukses, anak kuai-kuai begitu ya, anak baik-baik, berhasil lagi, pinter kerja, cinta orang tua begitu ya. Ini kurang apa? Ya, sehingga dia sendiri juga heran ya. How was it that I could be so successful, so fortunate, and yet so frustratingly unfulfilled. Ya, dia merasa something like ada sesuatu itu yang kurang. Begitu ya, sehingga itu kenapa dia mengatakan frustrating ya, karena mestinya kan sudah cukup. Keluarga baik, perusahaan baik, anak menjanjikan, what's more? Tapi ternyata herannya, ya dia mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama.
begitu ya. Sehingga saya menghadirkan kesaksian ini ya, supaya jangan saudara berpikir, oh Pak Andri ngomong gitu mungkin gara-gara belum sukses kali ya. Itu kenapa ngomong sukses tidak bisa memberikan kepenuhan, masih restless. Ya mungkin gara-gara Pak Andri kurang sukses. Biasa orang tidak sukses itu kadang-kadang kurang menghargai orang yang sukses. Tidak loh, ini orang sukses. Gitu ya. Sehingga contoh yang saya berikan di sini adalah orang sukses dan bahkan sukses secara keluarga juga. Ya, tapi ternyata dia juga mengatakan, saya juga frustratingly ini unfulfilled. Saya merasa something yang kurang ini. Apa ini? Sehingga di dalam pergumulannya ya dia kemudian menemukan ternyata memang misi manusia tidak cukup hanya menjadi sukses. Begitu ya. Kalau kita mau merasa penuh, ya kalau kita mau merasa restful, begitu ya, kita mau ada damai di dalam hidup kita ya. Ternyata tidak cukup itu hanya sukses, kita mesti belajar untuk menjadi signifikan. Ya, tidak hanya sukses tetapi juga signifikan. Ya, sehingga dia menulis buku itu judulnya Half Time ya atau Half Life, Half Time kalau nggak salah. Ya, di mana dia mulai melihat ya waktu itu dia sudah sukses, dia sudah paruh baya, bukan lagi pasangan muda seperti kita begitu ya, sudah semuanya cukup, dia semua rumah apa ada, dia melihat ini enggak cukup. Kita mesti merindukan kehidupan yang signifikan. Kayak apa tapi pertanyaannya? Ya, kalau hari ini saudara kehidupan yang sukses, kayak apa? Saya percaya loh, tidak mungkin ada di antara saudara yang tidak bisa membayangkan kehidupan yang sukses. Amin? Betul ya? Saya kalau misalnya minta saudara coba mengitemkan orang sukses gimana? Saya percaya setiap saudara ngelontok, rumahnya berapa lah, mobilnya gimana, anak sekolah di luar negeri dan seterusnya begitu ya. Tapi signifikan ini gimana? Ya, kehidupan yang signifikan ini seperti apa? Nah, saudara, hal yang pertama yang menarik yang dia katakan ya, signifikan itu bukan berarti tidak sukses ya. Sehingga bukan berarti, oh kalau gitu ya, orang sukses tidak bahagia, kalau mau bahagia ya jangan sukses-sukses. Enggak sih, ya bukan seperti itu. Sehingga meskipun bisa jadi ya, orang yang tujuan hidupnya signifikan, ya dia tidak sesukses orang yang semata-mata mengejar sukses. Ya karena tadi yang dikatakan juga di sharing tadi dari SKE ya, mungkin dia nggak sampai sikut sana, sikut sini, menghalalkan segala cara, pokoknya menang, begitu ya. Sehingga mungkin orang yang mengejar signifikan itu bisa jadi memang, ya kalau pemain sepak bola itu ibaratnya mungkin nggak jadi Cristiano Ronaldo lah ya. Tapi bukan berarti juga cuma jadi pemain yang mainnya di Indonesia, begitu. Enggak, begitu ya. Sehingga signifikan itu tidak sama dengan tidak sukses. Ini yang kita mesti pegang dulu tuh. Sehingga tidak sedang menganjurkan saudara untuk kemudian, ya pokoknya terimalah. Ya keadaan saya seperti sekarang ya gimana lah, pokoknya kan tidak mengejar sukses gitu ya, tidak begitu ya. Tapi signifikan itu berarti kita tahu, kita menggenapkan, ya kita bisa menemukan, kita bisa tahu, dan kita bisa menggenapkan satu hal yang penting, yang kita tahu untuk apa kita diciptakan. Nah, saudara, ini sangat penting ya, karena kalau sukses ya itu Kristen dan Kristen juga bisa. Tapi kalau signifikan, maka sebelum saudara menjadi orang percaya, tidak mungkin. Gitu ya. Kenapa? Karena signifikan itu berarti kita percaya ada sesuatu planning. Yaitu berarti kita percaya kita bukan hasil evolusi. Ya, untuk sesuatu hal ini bisa ditemukan ya. Begitu ya. Signifikan itu kan berarti menemukan dan menggenapkan satu hal yang penting yang menjadi alasan atau tujuan keberadaan kita. Dari mana kita tahu bahwa kita mempunyai alasan untuk keberadaan kita, mempunyai tujuan untuk keberadaan kita? Ya karena kita tahu kita tidak dari monyet. Kita tahu bahwa alam menciptakan kita. Dan saudara dan saya tidak diciptakan seperti pabrik sosis. Tahu pernah lihat pabrik sosis? Itu kan keluarnya kan pluk, 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 pluk. Semua sama ya. Betul ya, saudara kalau beli sosis, satu lebih panjang, satu lebih pendek, saudara bisa komplain. Tidak boleh dong, ya, kalau pabrik sosis ya kira-kira ya lebarnya sama, tingginya kira-kira sama, modelnya juga kira-kira sama, begitu ya. Kemudian dikaleng. Enggak. Ya, saudara dan saya itu Tuhan tidak menciptakan kita seperti pabrik sosis menghasilkan sosis. Setiap kita diciptakan unik. Setiap kita diciptakan berbeda. Setiap kita diciptakan dengan ada maksud. Dan Tuhan mau kita menemukan itu. Dan pada waktu kita menemukan itu, saudara betul-betul akan merasa sesuatu hal yang sangat berbeda.
Satu sharing aja ya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya bekerja di Momentum, begitu ya. Sehingga beberapa buku Momentum kalau saudara baca ada tulisan nama saya, bukan sebagai penulis gitu ya, tapi sebagai editor, sebagai penerjemah begitu ya. Nah, satu kali pada waktu saya sudah menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan ini ya, sudah masih sekolah, masih studi ya di Jakarta, di STTRI, minggu kan berarti kan ibadahnya di GRI. Nah, kalau di GRI kan pasti itu apa namanya Momentum itu menggelar buku. Saudara, pada waktu itu saya lihat ya, karena saya juga kenal penjualnya ya kan, sebelumnya kan saya juga di Momentum, sehingga biasanya setelah selesai kebaktian saya nyamperin lah begitu ya, sehingga pada waktu nyamperin satu kali ya, saya melihat ada seseorang yang pegang bukunya Pak Tong. Judulnya itu menggenapkan kehendak Allah kalau tidak salah, atau mengetahui kehendak, menggenapkan kehendak Allah, begitu ya. Setelah pada waktu saya lihat orang itu baca buku itu ya, lihat buku itu dan dia mau beli, ada satu kepuasan, ada satu kepuasan yang saya sampai bingung sendiri. Saya ada apa yang merasa kepuasan itu ya, begitu ya. Saya sampai bingung ya. Ada satu kepuasan yang tidak terjelaskan, yang bahkan kalau mau dikatakan itu melampaui ya, ketika saya pimpin KKN gitu, atau ketika apa namanya jadi gembala, ada satu kepuasan yang different. Sampai saya perlu waktu cukup lama ya. Itu pengalaman yang cukup sulit dilupakan ya, karena kepuasannya itu sangat beda. Yang setiap kali saya mengingat itu, bahkan kepuasannya masih teringat, tapi saya juga tidak jelas kenapa ya. Itu juga bukan buku saya. Ya, itu juga apa namanya bukunya Pendeta Stephen Tong juga. Dan tidak ada lah ya orang buka buku kemudian lihat, oh yang apa namanya ngedit, oh Bapak yang ngedit ya, minta tanda tangan. Tidak ada lah ya. Namanya juga minta tanda tangan ya, minta tanda tangan sama yang nulis. Amin ya. Tidak ada orang minta tanda tangan sama yang menerjemahkan atau yang ngedit atau yang proofread gitu. Tapi saya tahu buku itu bisa ada karena saya. Ya, karena buku itu waktu itu ceritanya kan dari khotbahnya Pak Tong ya, kemudian di apa namanya diketik ya, kemudian ditranslate, istilahnya apa ya, diketik gitu ya, sehingga jadi bentuk tertulis kemudian dicetak. Tapi pada waktu itu entah kenapa sudah lama buku itu tidak dikerjakan. Sehingga pada waktu saya pertama kali menemukan naskahnya di komputer itu masih pakai WordStar. Saya nggak tahu ya, saudara masih ada yang tahu WordStar enggak ya? Gitu ya. Ya mungkin sebagian ada yang tahu ya, hari ini ya semua Microsoft Word begitu ya, mestinya langka yang masih tahu WordStar. Sehingga pada waktu saya menemukan buku itu, naskah itu di dalam bentuk elektroniknya sudah pakai Microsoft Word, itu masih WordStar, sehingga saya mesti import ke bentuk Microsoft Word, dan aduh, dari WordStar ke Microsoft Word itu tidak bisa langsung apa namanya save as ya. Itu bugs-nya banyak sekali ya, sehingga misalnya nih ya, apa namanya Pak Tong tulis tidak ada alasan bagi keberadaan kita, kotak gitu ya, baru segala yang kita lakukan kotak dan seterusnya, sehingga saya mesti bersihkan itu satu-satu. Bayangkan sekian ratus halaman ya, membersihkan itu satu-satu, kemudian mengedit lagi menjadi bahasa buku, kemudian itu bisa diterbitkan. Ya, sehingga saudara ya, pada waktu buku itu terbit dan saya lihat orang ambil buku itu, saya tahu dia akan dapat berkat, begitu ya. Dan saya tahu ya, dia bisa dapat berkat itu karena Tuhan bukan hanya pakai Pak Tong, ya karena Tuhan pakai saya untuk mengerjakan hal yang very sepele, tapi kalau nggak ada yang mengerjakan mungkin sampai hari ini buku itu juga nggak naik cetak itu, begitu ya. Sehingga satu kesadaran bahwa Tuhan pakai dan bisa menjadi berkat, itu ternyata very something, gitu ya. Padahal orang itu juga nggak sadar dan nggak peduli. Ya, saya tidak merasa puas karena dia, wah Bapak yang ngedit gitu ya. Lain ya, hari ini kan banyak orang sukses, orang begitu kurang menghargai kan dia tersinggung. Saya ini sukses, kamu kok nggak menghargai saya? Nah, berarti itu pasti kosong gitu. Karena kalau dia sungguh-sungguh sudah penuh ya, orang mau hargai kayak orang mau nggak hargai itu nggak penting. Karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan sesuatu hal yang orang lain itu nggak bisa lakukan, yang Tuhan peruntukkan untuk kita, begitu ya. Nah, hari ini ya, siapa di antara orang Kristen yang di dalam kehidupannya mencari satu hal itu?
Atau sebetulnya hari ini meskipun kita itu Kristen, tanpa kita sadar ya, kita hidup ini sebagai Darwin, seorang penganut Darwinisme, seorang penganut evolusi. Yang sebetulnya semua yang kita lakukan, ya, mulai dari kita sekolah sampai kita kerja, itu semata-mata untuk survive. Itu prinsip evolusi kan. Karena evolusi tidak bisa berbicara mengenai menemukan alasan bagi keberadaan kita dari monyet kok. Begitu ya. Mau alasan apa? Ya tidak ada. Begitu ya. Evolusi kan kita dari monyet, monyet dari apa dari apa lagi gitu ya. Yang semua terjadi ya karena kebetulan. Ya, kenapa kok bisa ada monyet? Karena dia survive. Terus kenapa kok jadi manusia? Karena manusia itu survive. Itu namanya evolusi itu. Survival of the fittest. Betul ya? Saudara sadar enggak ya? Banyak kita sebagai orang Kristen yang mengamini doktrin penciptaan pastinya, begitu ya. Hidupnya kayak seorang evolusionis. Contoh aja sederhana aja, gampang ya. Saudara misalnya ya, atau di sini sebagian di sini sudah ada yang punya anak ya, begitu ya. Kalau anak saudara tanya kepada saudara seperti ini, "Mah atau Pak, kenapa sih saya mesti sekolah? Susah sekolah ini. Apalagi sekarang online, bosen. Ngapain sih kok mesti sekolah?" Kira-kira saudara jawabnya apa? Ada yang mau coba? Atau ada yang punya anak tanya seperti ini? Atau anak-anak saudara baik-baik semua ya, rajin-rajin ya, nggak ada yang nanya gitu ya. Ada anak umur 3 tanya, kenapa sekolah? Kenapa? Nah, terus jawabnya saudara apa? Tanya penggil Hans. Mamanya yang jawab biasanya. Oke, mama yang jawab ya. Gimana mama-mama? Tanya ke papa. Ya, terus papa bilang, Sun. Terus penjelasan bilang tanya Pak Edi Jang gitu ya. Kalau saya rujuk nanti Papa putarkan rekaman ini ya, WCF ya. Jawabannya apa ya? Jawaban standarnya kan sangat bisa ketebak gitu ya. Kamu kalau enggak sekolah nanti mau kerja apa? Amin. Gitu ya. Ada yang jawaban Amin. ya. Jadi jawaban standarnya kan gitu ya. Kamu kalau enggak makan mau kerja apa? Ya emangnya uang itu tumbuh dari pohon begitu ya. Sehingga ada yang cerita sama saya, kemudian anaknya dibawa ke perempatan jalan, terus ada tukang koran, terus anaknya ditunjukkan ya gitu. Kamu nggak mau sekolah jadi tukang koran gitu, mau enggak? Gitu ya. Nah, saudara kalau anak saudara kira-kira misalnya ya, mungkin karena sekolah di SKE agak kritis gitu ya. Dia nanya lagi loh, terus kenapa mesti kerja, mah? Ya, bukan cuma tanya kenapa mesti sekolah gitu ya. Dia nanya, kenapa mesti kerja? Ya, saya rasa 9 dari 10 kita mulai agak kehilangan kesabaran ya. Gitu ya. Jadi kita dan jawabannya kan standar. Kamu kalau nggak kerja terus mau makan apa? Amin. Gitu ya. Mau makan apa? Amin. Ya, buah keluar dari tanah. Jadi kalau anak saudara misalnya betul-betul kritis, dia akan nanya, oh berarti saya sekolah untuk kerja. Saya kerja untuk makan. Berarti saya hidup itu untuk makan. Begitu. Amin. Atau mulai merasa ini something wrong. Yang mana? Saudara percaya tidak percaya ya? Orang Kristen, orang tidak Kristen. Kalau ditanya anaknya, sedihnya sebagian besar jawabnya akan seperti itu. Itu jawaban evolusionis. Begitu ya? Ya untuk survive. Ya kamu tidak makan mati. Ya sehingga makan. Nah kalau kamu makan, kamu perlu kerja. Kalau kamu mau kerja, kamu perlu sekolah. Ya sehingga segala sesuatu yang kita lakukan ya supaya kamu tidak mati. Dengan kata lain, supaya kamu survive. Sebenarnya kalau kita berhenti hanya sampai di sini, bedanya apa? Kita dengan evolusionis. Itu kenapa tadi Kristen tidak Kristen yang dikejar itu apa? Sukses. Kenapa? Kalau kamu sukses, kamu matinya lebih lama. Ya, selama kamu jangan sampai kena COVID pada masa pandemi seperti kemarin, begitu ya. Ya kalau enggak ya kamu akan hidup lebih panjang. Ya ke tingkat hidup yang lebih baik. Nah, saudara, harusnya orang Kristen tidak boleh menjawab seperti itu. Sehingga orang Kristen mesti jawabnya bagaimana? Ya kalau gitu tidak perlu sekolah anak. Ya berserah kepada Tuhan. Nah, itu sama seperti tadi ya. Saya sudah menegaskan di awal, enggak ya. Ya jadi signifikan itu bukan berarti tidak sukses. Ya sehingga sukses perlu sekolah. Signifikan juga perlu sekolah. Ya bukannya perlu tidak signifikan tidak perlu sekolah. Nah terus bedanya apa, Pak? Sukses perlu sekolah, signifikan perlu sekolah. Signifikan kalau kita mengamini hal ini ya Saudara ya, jawabnya akan lain. Kenapa kalau anak tanya, kenapa saya mesti sekolah?
Ya kita jawab, karena kamu ciptaan Tuhan. Tuhan kasih kamu talenta. Kamu mesti temukan. Bagaimana cara menemukannya? Ya kamu sekolah. Begitu ya, kerjakan tugas dengan baik, kerjakan ulangan dengan baik. Setelah kamu mengerjakan ulangan dengan baik, heran ya, matematika kok bisa bagus. IPS kok enggak? Apakah itu kebetulan? Sementara mungkin adiknya atau mungkin koko cece-nya terbalik. Ya, kalau hafalan bagus. Matematika susah setengah mati. Apakah itu kemudian kebetulan? Atau mulai lihat ini. Ya, sama-sama serius. Tapi kalau nyontek, ya nggak tahu. Begitu ya, sama-sama 10. Tapi terus talentamu di mana? Ya nggak tahu, nyontek kok. Tapi kalau sekolah dengan sungguh-sungguh, oh ternyata matematika. Ya berarti jurusan IPA ini. Oh ternyata pada waktu IPA, heran ya, kok lebih ke biologi. Teman saya kimia, teman saya fisika. Sehingga pada waktu kuliah, jelas. Pada waktu ditanya, kenapa kamu ngambil fisika? Jawabannya enggak boleh, karena itu ladang yang basah. Itu namanya survive lagi. Gitu ya, semua DKV. Kalau dulu manajemen, habis itu apa namanya informatika, sekarang DKV. Ya, semua DKV. Kenapa DKV? Lagi basah. Ya, justru karena terlalu basah sekarang gitu ya, maka setelah saudara lulus susah ya. Seperti dulu kalau manajemen kan itu lulus manajemen bisa kerjanya mulai A sampai Z. Ya karena terlalu banyak. Nangkep ya? Sehingga orang yang menyadari signifikan, dia tetap sekolah, ya dia sekolah baik-baik, nggak nyontek, begitu ya. Tapi for unique purpose. Sehingga pada waktu dia ngambil fisika, atau bahkan ketika dia ngambil DKV sekalipun, dia tidak akan jawabnya, ya karena ini yang sedang populer. Enggak, ya memang talenta yang Tuhan kasih ke saya itu arsitek. Saya kalau lihat apa namanya landscape, saya langsung bisa kebayang ini mestinya di sini, mestinya di situ. Sehingga kok tahu dari mana? Ya karena pada waktu sekolah saya pelajaran menggambar paling bagus. Begitu ya. Sementara kalau suruh matematika susah, tapi menggambar itu sepertinya sesuatu hal yang heran. Saya sampai bingung kenapa teman saya kesulitan, saya kok tidak kesulitan sama sekali. Nah itu namanya menemukan, itu namanya menggenapkan. Di sini kita melihat. Jika pada waktu kita mendidik anak kita untuk signifikan, demikian juga pada waktu kita ini sadar, kita diciptakan oleh Tuhan, kita mencari, menemukan, dan menggenapkan panggilan kita, akan ada satu kepuasan yang betul-betul berbeda. Yang saudara betul-betul tidak mengandalkan kepuasan saudara dari pengakuan orang lain. Begitu ya, orang mau tahu, tidak tahu, saya yang menerjemahkan, ya tidak masalah. Ya, ada satu hal dari dalam yang sepertinya engkau sudah menggenapkan tujuan untuk apa engkau diciptakan. Itu ya, itu jauh lebih membahagiakan. Ketimbang papa kita bilang, I'm so proud of you. Oh bagi anak cowok ya, papa kalau ngomong gitu itu seneng. Begitu ya. Ya sehingga saudara kalau punya anak khususnya yang ayah ya jangan pelit pujian ya. Kalau memang anak itu apa namanya baik, saudara katakan baik. Kalau enggak ya enggak perlu dibaik-baik, saudara tegur dengan baik begitu ya. Karena itu sangat-sangat beda. Bisa membayangkan papa saudara mengatakan I'm so proud of you. Begitu ya. Aduh, itu enggak bisa itu enggak bisa dihitung dengan uang. Tapi kalau saya boleh mengatakan ketika saudara menemukan signifikansinya, itu bahkan lebih ya, daripada orang tua yang mengatakan saya tidak sia-sia menyekolahkan kamu, begitu ya, saya tidak sia-sia membesarkan kamu. Ya, itu sudah luar biasa. Tapi menemukan signifikansi itu sesuatu hal yang besar. Ya, sehingga saudara dasar dari apa yang kita katakan itu apa sih? Efesus 2:8 ayat 10. Ya, dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, sehingga jangan cuma ingat bagian pertama, wah saya diselamatkan oleh iman, puji Tuhan, begitu ya. Tapi mesti ingat bagian yang kedua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sehingga saya bersyukur dari kesaksian dari saudara Romo ya, sepertinya ada ini bojai gitu. Ini mau apa? Tapi kalau ini anak kita dan anak Kristen, kita boleh percaya enggak. Karena Tuhan tidak menciptakan sesuatu hal yang bojai. Ya Tuhan tidak menciptakan kita kemudian baru bingung ini setelah diciptakan mau diapain ya.
Atau ketika Tuhan menciptakan kita, mungkin pada waktu itu menciptakan terlalu banyak sehingga khusus kita dia lupa ngasih talenta apa gitu ya, sehingga cilaka ini bocah ini ya, sudah besar ternyata nggak bisa apa-apa. Enggak kok. Ya, sehingga saya rasa kesaksian dari Saudara Romo tadi menunjukkan enggak sih. Kalau Tuhan yang menciptakan, itu ada pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan, yang itu ada. Begitu ya. Pertanyaannya, kita mau nyari enggak? Kita mau menemukan enggak? Dan kita mau mencari itu bersama-sama atau tidak? Ya, sehingga sebagai terakhir, ya sejauh mana ya pada hari ini sebagai refleksi kita, ya, kita menyadari hidup yang signifikan itu ada. Karena saudara dan saya ciptaan Tuhan, kita bukan hasil evolusi. Ya, sehingga Tuhan ketika menciptakan itu tidak mungkin dia menciptakan tanpa maksud yang jelas. Gitu ya. Sehingga hari ini mungkin karena dosa, karena suatu hal yang lain, sepertinya saya tidak punya apa-apa. Tidak mungkin. Ya, saudara ciptaan Tuhan. Ada sesuatu pasti yang precious, yang berharga, yang Tuhan taruh. Sadar enggak? Begitu ya. Dan mau cari enggak? Pertanyaannya. Sejauh mana kita mau mengejar atau dan berusaha mendapatkannya? Begitu, atau cuma sekedar mengejar sukses, pokoknya saya diakui. Enggak. Setelah diakui itu kayak Haman ya. Begitu ya. Semua mengakui, satu orang aja enggak mengakui, langsung dia kosong hidupnya. Itu contoh orang sukses yang hidupnya kosong. Semua orang mengakui, cuma satu Mordekai tidak mau berlutut ya. Itu sudah langsung marah ya, merasa hidupnya kosong. Apakah itu yang kita kejar? Ataukah kita mau mengejar signifikan? Ya, apa yang Tuhan berikan kepada saya? Apa tujuan Tuhan ketika Dia menciptakan saya? Dan maukah kita mengejarnya bersama-sama? Ya, karena kalau sendiri, apalagi saudara hanya bergaul dengan orang dunia, semua orang dunia mengejar sukses. Ya, sehingga saudara hanya bergaul dengan orang dunia, yang saudara kejar ya cuma sukses. Begitu ya. Dan saudara mungkin nanti begitu sukses baru tahu kalau itu tidak cukup. Sehingga mumpung ya kita percaya bukan kebetulan, kita masih muda dan kita punya persekutuan yang couples yang sama-sama seiman, bolehkah kita bersama-sama untuk mengejar kehidupan yang signifikan? Ya, sehingga kita boleh melihat bagaimana indahnya rencana yang Tuhan berikan ketika Dia menciptakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Minta penginjil Hansun, bolehkah tutup kita di dalam doa. Ya. Bapa di surga, kami berterima kasih karena hidup kami yang kami jalani ini tanpa sadar. Kami mengakui satu hal, tapi yang sering kami lakukan adalah hal yang lain. Dan lewat terang firman-Mu hari ini, oleh hamba-Mu yang menyampaikan dan menguraikannya, kami bersyukur untuk pencerahan ini, bahwa bukan hanya apa yang kami katakan, bahwa ini penting, hidup untuk Tuhan. Tapi kami hidup juga mengejar itu. Kini kami tahu hidup yang signifikan. Bukan berarti tidak sukses, tapi bukan semata-mata itu. Tolong kami Tuhan untuk menemukan panggilan-Mu. Dan menemukan panggilan itu selalu berhubungan dengan kami, dengan Tuhan terlebih dahulu. Bukan dengan membandingkan dengan orang lain. Untuk kami pribadi, untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, keluarga, untuk anak-anak kami, bahkan juga dalam pelayanan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini akan membawa kami kepada refleksi yang mendalam sebagai pribadi maupun sebagai pasangan di keluarga. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Henry, untuk sharingnya, dan juga untuk Romo. Tuhan memberkati mereka dan memakai mereka menjadi saluran berkat-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.